Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Eti Salafas, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan selaku pembimbing. Yang terhormat Ibu Lufidian, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Risma Alfiani, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan atau Master of Public Health penguji 2. Sebelumnya saya berterima kasih karena Ibu Eti, Ibu Lufi, dan Ibu Risma sudah sangat baik meluangkan waktunya untuk membimbing saya sampai di tahap ujian ini. Saya Elis Widiawati dengan NIM 1522-12018, mahasiswi S1 Kebidanan Regular Transfer, izin mempresentasikan hasil karya kinerja saya yang berjudul Edukasi Pijat Batuk Pilek terhadap Ibu yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun di PMB Litvina Purwanti AMD-Kep Seputiraman. Pada karya kinerja ini terdapat 5 poin. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua profil mitra, ketiga metode, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Saya bahas yang pendahuluan di sini berisi materi yaitu dari Damanik dan Storus tahun 2019, berisikan tentang anak adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batasan usia menurut WHO adalah anak antara 10 sampai 19 tahun. Tahapan perkembangan anak terdiri dari usia 0 sampai 11 bulan, kalau toddler 1 sampai 3 tahun, kalau prasekolah 3 sampai 6 tahun, kalau anak sekolah 6 sampai 12 tahun hingga usia remaja yaitu usia 12 sampai 18 tahun. Balita merupakan kelompok usia yang rentan penyakit. Hal ini karena kekebalan tubuh yang belum sempurna mengakibatkan balita dengan mudah tertular suatu penyakit. Salah satunya yaitu infeksi saluran pernafasan akut yang biasa kita sebut ISPA. Resiko dan batuk pilek pada bayi dapat muncul akibat beberapa faktor. Yang pertama ada iritasi saluran pernafasan, alergi, lemahnya sistem imun, serta kondisi lingkungan yang kurang ideal. Selanjutnya di sini ada profil mitra. Profil mitra ini menjelaskan tentang penelitian ini dilaksanakan di PMB Litvina Purwanti AMD-Kep yang terletak di Ramadewa, Kecamatan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Itu berlangsung pada bulan Oktober 2024. Nah, PMB itu merupakan salah satu anggota Ikatan Bidan Indonesia atau IBI yang berkomitmen untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar. Praktik Mandiri Bidan Litvina Purwanti AMD-Kep ini didirikan pada tahun 2009 dan pada tahun yang sama beliau diangkat sebagai PNS di Puskesmas Seputiraman. Selanjutnya poin 3 ada metode. Metode ini berisikan tentang pelaksanaan kegiatan karya kinerja ini dengan melakukan pendidikan kesehatan atau edukasi. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, saya akan memberikan surat izin dari pihak Pak Kampus kepada Bidan Litvina Purwanti AMD-Kep sebagai pemilik PMB. Proses persiapan sebelum dilakukannya pendidikan kesehatan meliputi ada observasi dan wawancara. Fase ini pelaksana akan mempersiapkan dan mengkoordinasi dengan melakukan survei awal dan mengurus perjanjian untuk pengambilan dokumentasi saat pelaksanaan edukasi. Setelah itu, pelaksanaan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan saat edukasi. Ada tahap yang kedua yaitu pelaksanaan di mana dilakukan pendidikan kesehatan mengunjungi setiap rumah masing-masing pasien sebanyak 1 kali pertemuan dan berlangsung selama 2 hari. Langkah awal sebelum dilakukan pendidikan kesehatan yaitu mengidentifikasi tingkat pengetahuan ibu tentang pijat batuk pilek dengan memberikan pretest. Kemudian dilanjutkan penyuluhan menggunakan metode demonstrasi yang didukung dengan media berupa leaflet dan pantom bayi. Lalu secara langsung kita mempraktekkan pijat batuk pilek itu ke bayinya. Selanjutnya dengan demikian, kedua metode tersebut memungkinkan penyampaian informasi secara menyeluruh dan ibu dapat melihat secara langsung suatu tindakan serta meningkatkan pemahaman ibu melalui praktek secara langsung. Tahap terakhir yaitu evaluasi untuk menilai pengetahuan ibu setelah dilakukannya pendidikan kesehatan menggunakan instrumen yaitu berupa kuesioner post-test.
Tahap ini dilakukan tanya jawab mengenai informasi yang sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya di sini ada poin keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Untuk isinya itu kegiatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat atau edukasi ini dilaksanakan di masing-masing rumah pasien. 1 kali pertemuan dan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 18 Oktober dan tanggal 19 Oktober 2024. Dengan jumlah sasaran 5 ibu yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun. Pelaksanaan karya kinerja ini dilaksanakan melalui serangkaian pertemuan sebagai berikut. Yang pengukuran tingkat pengetahuan ibu tentang pijat batuk pilek dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan terkait manfaat dan teknik pijat batuk pilek. Setiap jawaban akan diklasifikasikan berdasarkan kebenarannya. Kemudian, skor yang diperoleh dibandingkan dengan skor yang diharapkan. Hasil skor tersebut akan dihitung dengan persentase dan dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu kategori baik, cukup, dan kurang. Kalau kategori baik itu 76-100%, kategori cukup itu 56-75%, dan kategori kurang itu kurang dari 55%. Selanjutnya di sini ada penjelasan tabel. Yang pertama yaitu distribusi tingkat pengetahuan ibu sebelum edukasi pijat batuk pilek. Pretestnya di sini pembacaannya yaitu pada hasil skor dari total 5 responden terdapat sebanyak 60% ibu berpengetahuan kurang, atau mayoritas sejumlah 60% responden ibu memiliki pengetahuan kurang mengenai teknik pijat batuk pilek. Kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima ibu terkait manfaat dan cara melakukan pijat batuk pilek. Meskipun demikian, 40% responden lainnya sudah memiliki pengetahuan yang baik yang bisa jadi disebabkan oleh pengalaman sebelumnya atau sumber informasi yang mereka terima terkait pijat batuk pilek. Selanjutnya di sini ada hasil tabel setelah melakukan post test, yaitu menjelaskan hasilnya. Post test menunjukkan bahwa seluruh responden 100% memiliki pengetahuan yang baik tentang teknik pijat batuk pilek setelah diberikan edukasi. Peningkatan pengetahuan ini tentang pijat batuk pilek sangat signifikan, yang menunjukkan keberhasilan metode edukasi yang diterapkan. Proses edukasi ini melibatkan teknik demonstrasi langsung di mana para ibu tidak hanya mendengarkan penjelasan teori, tetapi juga berpartisipasi dalam praktik pijat batuk pilek. Yang terakhir ada tabel, yaitu menjelaskan tentang selisih tingkat pengetahuan ibu dari sebelum dan sesudah diberikan edukasi pijat batuk pilek. Di sini dijelaskan pada hasil pretest sebagian besar responden 60% yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang pijat batuk pilek, sementara yang 40% lainnya memiliki pengetahuan yang baik. Pengetahuan selisih pada kategori pengetahuan baik setelah diedukasi menunjukkan kenaikan sebesar 60%, sedangkan kategori yang pengetahuannya kurang menurun sebesar 60%, yang berarti bahwa edukasi tersebut berhasil mengubah tingkat pengetahuan ibu-ibu tersebut dari kurang menjadi baik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya yang poin pertama, tingkat pengetahuan pretest yang diperoleh sebanyak 5 responden mengikuti tes pengukuran tingkat pengetahuan mengenai pijat batuk pilek pada anak usia di bawah 5 tahun. Dari 5 responden tersebut memiliki 60%, 3 dari 60% memiliki pengetahuan yang kurang, sementara 2 responden yaitu 40% memiliki pengetahuan yang baik. 2. Untuk penyampaian materi berlangsung selama kurang lebih 60 menit dengan pantong bayi dan leaflet serta metode demonstrasi, di mana metode ini efektif dan mudah diterima dalam memahami prosedur suatu tindakan. Poin 3 dari kesimpulan, hasil post test menunjukkan bahwa seluruh responden 100% memiliki pengetahuan yang baik tentang teknik pijat batuk pilek setelah diberikan edukasi. Peningkatan pengetahuan ibu tentang pijat batuk pilek sangat signifikan, yang menunjukkan keberhasilan metode edukasi yang diterapkan.
Proses edukasi ini melibatkan teknik demonstrasi langsung di mana para ibu tidak hanya mendengarkan penjelasan teori, tetapi juga berpartisipasi dalam pijat batuk pilek. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.